Ya halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, anjay. Balik lagi ke channel gue, Mr. November. Ya seperti yang di awal video tadi, kalian udah lihat beberapa bikers versus police, bikers versus people. Nah jadi seperti yang kita udah tahu, anak motor itu tuh sekarang udah dicap jelek banget deh. Hampir sama sebagian besar masyarakat. Gue nggak tahu ya di Indonesia apa di Bandung, Jakarta doang ya, gue nggak tahu. Nah tapi yang gue lihat makin kesini udah makin parah sih kejadian kekeosan per dunia motoran. Mulai main tangan gitu sekarang. Ya sebenarnya udah dari dulu ya, dari zaman gue main di Monasco, main ya gue akuin lah pernah liaran juga gitu ya kan. Itu udah biasa main tangan gitu sih. Apalagi di daerah Monas ya emang salah gitu karena itu kan di ring 1 ring pemerintahan. Nah tapi sekarang udah makin parahnya gue lihat sampai mungkin itu gue nggak tahu ya itu warga atau polisi yang nyamar pakai baju warga, itu gue nggak tahu ya, tapi udah mulai main tangan gitu, main kasar ya, menurut gue ya udah nggak bener lah. Karena gimana pun kan knalpot itu ada pasalnya gitu, ada pasal soal DB, tingkat kebisingan gitu. Mestinya polisi juga bawa alat DB-nya gitu, DB meternya. Jadi DB meternya tuh bisa buat ngukur berapa tingkat kebisingannya gitu. Jadi nggak bisa disamaratain semuanya gitu. Nah, yang gua sesalin sampai sekarang kalau ada razia tuh tidak ada polisi yang membawa DB. Tidak ada polisi yang membawa DB meter gitu. Jadi ya sangat disayangkan aja sih sebenarnya. Nih sebenarnya kalau yang benar ya menurut gue ya, polisi tuh bawa DB knalpot buat cek motor tuh yang kayak gini. Ya, jadi ini gue ngambil videonya dari bikers di Thailand. Ini antara ZX25R apa ZX6R ya, gue nggak tahu lah, nggak terlalu bahas soal itunya lah ya. Kayaknya sih ZX25R. Nah, jadi di sini razianya tuh polisinya bawa DB meter buat ngecek DB-nya. Nah, di sini tuh dia ngecek di dekat knalpotnya. Salutnya gue, diceknya itu full bro, mulai dari idle motornya sampai pas di RPM-nya ya di RPM tengah lah, jadi kedengeran gitu berisiknya. Nah ini knalpotnya dia knalpot short pipe gitu, udah pasti bacot banget sih. Nah ini dia debat nih sama polisinya, tuh RPM-nya di segitu, suaranya digeber dikit. Nah ternyata ngelebihin DB yang seharusnya. Akhirnya nih orang ditilang tuh di Thailand, dapat surat tilang. Nah kalau kayak gini kan enak bro, jadi nggak ada tuduh-tuduhan gitu. Nah kalau kayak gini juga enak gitu ditilangnya, bener nggak sih apa yang gue maksud? Nah kalian udah lihat kan videonya. Kalau seandainya kayak gini ditilang pun gue rasa ya nggak bakal ada masalah gitu. Kok dibuang ke sini jalanannya? Ya jadi ditilang pun nggak bakal ada masalah gitu kalau menurut gue. Ya masih abu-abu sih pasalnya ya. Sebenarnya ada tingkat kebisingannya masing-masing sih motor. Kayak misalnya gue pakai Aerox ini, gue akuin DB gue tuh di bawah desibelnya sendiri. Jadi nggak ganggu pengguna jalan gitu. Gue udah pernah ngetes di toko knalpot gue gitu. Tapi kalau seandainya yang R25 itu gue akuin bro, DB-nya tuh lebih sedikit lebih keluar daripada standar motor 250 cc gitu. Jadi ya begitu dah. Masih abu-abu banget. Nah juga semestinya kalau menurut gue kepolisian ini bro, merangkul adik-adiknya. Rata-rata kan yang kena tilang itu kan gue liat bocah-bocah ya. Banyak juga yang bilang apa namanya giliran moge nggak ditilang ya. Mungkin kalau gue rasa belum apes aja kali ya. Nah jadi pas udah ditilang itu gue lihat sih bocil-bocil gitu, suruh denger kupingnya. Ya parah sih kalau udah taruh kuping di knalpot. Kalau gue pribadi ada yang gituin polisi mau gituin gue ya gue nolak lah. Nolak secara halus lah. Apa pasalnya pak, kenapa saya digituin gitu. Nggak bisa dong sembarangan kayak gitu. Nah jadi kalau menurut gue solusinya adalah setiap tempat knalpot itu udah harus disiapkan legalitas lisensinya. Jadi lisensinya itu udah harus ada
dibuat sendiri gitu, sesuai pabrikan. Ya lu bayangin aja yang SC Project yang buat CBR, buat CBR 2,5 deh, yang panjang banget, yang long pipe sama mufflernya tuh udah gede banget. Itu tuh suaranya sama standar tuh 11-12 gitu. Apakah mau dipotong atau dipenyokin itu harganya 15 juta loh. Gitu. Jadi ya kalau knalpot borong ya memang ganggu sih, tapi ya begitu deh, masih abu-abu banget deh hukumnya di dunia perknalpotan Indonesia gitu. Jadi ya kalau menurut gua polisinya cocoknya sih kayak yang ada di video ini nih. Pak Nanang, tolong ya, knalpotnya jangan sampai dipakai lagi. Karena kalau Pak Nanang pakai knalpot yang berisik, itu mengganggu orang lain dan itu menyalahi aturan lalu lintas ya. Makasih Pak, untuk kepolisian. Saya mau beri knalpot gandeng. Kapolres Bandung, Mat. Sudah diingatkan, knalpotnya sudah diganti, mantap. Ya, selalu berhati-hati dan selalu berlalu lintas dengan tertib. Ya. Nah, gimana menurut kalian? Setuju kan kalau polisi kayak gini ya? Kalau seandainya mereka merangkul adik-adik bikers, ya juga kita ditilang pun ya udah gitu, tilang emang karena kita salah gitu. Tapi kalau seandainya kayak knalpot gua gitu-gitu ditilang, ya gua kesel lah gitu, karena gua di bawah DB kok. Kalau mau polisinya kerasnya jangan ke bawah gitu, tapi kerasnya lebih ke atas, ke produsen yang pembuat knalpotnya lah, langsung disikat gitu. Tapi di satu sisi kalau gue ngomong kayak gitu, gue mikir juga sih, karena knalpot yang disediakan sama pengguna pembuat knalpot itu ya pasti mereka berdalih itu disediakan buat for track atau race only gitu. Tapi ya pembelinya kan nggak bisa difilter, jadi ya sama-sama salah sih gitu. Kalau menurut gue ya udah sih, jangan terlalu diambil pusing. Pokoknya sebisa mungkin beli knalpot, even itu racing, yang ini aja, yang long muffler gitu, yang gede mufflernya, jadi nggak ganggu orang. Kalaupun ketilang lu masih bisa debatin gitu ya. Gue nggak tahu ya kalau kita mau debatin kayak apa sampai berbusa. Dan juga gue lihat beberapa polisi juga banyak kok yang pakai knalpot racing gitu. Jadi ya kalau kita nggak nyontoh bapak, nyontohnya siapa lagi gitu. Tapi bapak-bapak sekalian diantaranya juga ada yang pakai knalpot racing gitu. Jadi kami tuh nyontoh siapa pak gitu loh. Itu sih yang pengen gue omongin ke bapak-bapak kepolisian gitu. Ya begitu bro kalau ngebahas soal knalpot. Jadi semestinya udah harus pihak dari knalpotnya juga, produsen knalpotnya juga udah harus diberikan license gitu, kayak misalnya lolos uji verifikasi gitu ya kan, ada QNC-nya gitu. Jadi nggak cuma helm doang. Kalau helm kan ada standar SNI-nya tuh. Nah kalau gue bilang lebih baik produsen knalpot juga harus punya license juga gitu. Jadi pas di jalan kita punya kayak license kartu gitu. Pas ditilang, ini pak kita punya standar kelayakan knalpot kami gitu ya kan. Jadi enak juga gitu. Jadi kita nggak cekcok mulu sama polisinya gitu. Sekarang lu bayangin aja bro, kayak Moge 600cc, apakah iya 600cc ke atas deh, apakah iya ada yang pakai knalpot non aftermarket gitu, knalpot bawaan standar? Gue rasa mungkin dari 10 motor cuma satu yang kayak gitu. Dan juga kalau seandainya toko knalpot ditutup gitu sama polisi, diilegalkan. Sebenarnya memang ilegal ya, tapi maksudnya strict gitu. Minusnya yang tadi kan kita ngomongin kenapa nggak toko knalpotnya ditutup gitu, tapi ada efek sampingnya juga bro. Itu ribuan orang mata pencariannya dari situ gitu. Mulai dari tukangnya, mulai dari ownernya, mulai dari marketingnya, itu kan semua ada pendapatan gitu di situ. Gitu. Ya mungkin salah satu alternatifnya menurut gue ya harus diadakan license gitu, lisensi standar knalpot gitu kebisingannya. Ya kalau kayak knalpot yang
short pipe yang kecil-kecil yang bener-bener dari mesin cuma lehernya pendek langsung muffler, ya itu jelas-jelas berisik, ganggu. Apalagi satu silinder, wah pusing banget bro dengernya. Jadi motor satu silinder lo bikin pipe-nya pendek, terus mufflernya juga yang gede tapi pendek juga kecil gitu, wah itu bacot banget, bener-bener cuma treble gitu, nggak ada indah-indahnya di kuping. Ya kayak gitu ya gue pusing sih jujur dengernya. Tapi kalau ya gue balik lagi berkaca dalam diri gue sendiri ya, Aerox gue ini nggak ganggu gitu, nggak bising di bawah desibel. Perumahan gue yang di Bogor pun, kan gue di Bogor ngontrak bro, kerja di sini, rumah asli gue di Tangsel. Perumahannya tuh bukan perumahan komplek kayak gede yang di perumahan gue di Tangsel. Ini bener-bener perumahan masuk gang, masuk kampung. Ya udah gitu, gue sama warga sama Pak RT nya gue tanya, Pak RT ini saya kira-kira ganggu nggak knalpotnya? Kalau memang ganggu saya ganti standar. Terus kata Pak RT, mana coba dengar knalpotnya. Gue langsung di tempat tuh sama Pak RT nya, sama-sama dengar. Oh enggak mas, nggak masalah, yang penting jangan digeber-geber aja. Terus juga kalau malam jangan ngebut-ngebut gitu, karena banyak anak kecil. Oh iya pak, siapa. Jadi kalau memang nggak ganggu, gue bilang ya udah gitu, saya tetap pakai ya. Alhamdulillah gue pakai. Nah makanya salah satu alasan gue nggak bawa R25 gue ya gitu, nggak enak gitu sama warga. Jadi gue ngerasain lah namanya tinggal di kompleks sama tinggal di perkampungan tuh udah harus adaptasi juga gitu ya kan. Apalagi kalau kalian rumahnya bener-bener yang kayak gang gitu, pakai knalpot ya jelas-jelas banget ganggu gitu. Tapi gue rasa knalpot gue kayak gini mau digeber juga nih, gue geber nih ya. Tuh suaranya nggak ganggu gitu. Tuh ya begitu doang, adem di kuping. Ya tapi balik lagi lah, polisinya mungkin polisinya juga ditekan ya sama warga, kita nggak tahu juga. Jadi ya mikirnya jangan secara subjektif sih kalau menurut gua. Ya itu sih mungkin gua nggak 100% nyalain polisi juga dan nggak membenarkan teman-teman motor juga gitu. Tapi gue cuma mau bilang di sini sebagai ini aja sih, sebagai ngasih solusi. Siapa tahu video ini viral, banyak teman-teman bikers yang dengar gitu yang pakai short pipe, short muffler tuh yang berisik banget juga jadi lebih mikir gitu. Dan juga semoga aja video ini viral ya kan, ditonton pihak kepolisian, polisinya juga mikir gitu. Ya seperti yang gue bilang lah, kalau seandainya teman-teman motor kan nyontohnya kan pihak dari kepolisian gitu. Kalau pihak dari kepolisian aja nggak bisa nyontohin ke kita yang sebagai anak motor gitu, kita nyontoh siapa lagi gitu. Banyak juga kok, ya nggak banyak sih ya, ada beberapa juga kok pihak polisi yang seperti yang tadi udah gue bilang pakai knalpot aftermarket juga gitu. Jadi ya kalau bapak mau galak sama kami, tolong berikan juga contoh yang baik pak, gitu loh. Ya semoga video dari Mr. November kali ini bisa memberikan bisa memberikan informasi yang baik. Kalian juga mikirnya jadi lebih luas, nggak secara subjektif. Ya oke, mungkin segitu aja video dari Mr. November. Kalau seandainya gue ada kesalahan dalam penyampaian gue mohon maaf. Seperti biasa, gue cuma mau bilang ambil baiknya, buang buruknya. Sampai ketemu lagi di video Mr. November selanjutnya. Dadah.